wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina al-khidir bil abbas baliyat nimalkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina subyatul muhaqqiqin wal auliya isolikin wal ulama amilin aina makan min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya tisatil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadal kitabin nasoihi diniyah wal wasoliyal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu khususan ila hadrati walidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira sayulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi as-samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram
Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tamim bi harakati dakwati wa tarbiyati awliya utis'at warzuqna kamal tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata sirril mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wasabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian jamaah majlis Rihlatur Rohaniyah Aulia Utis'ah wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam seger waras sugih wibowo rahayu barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi semoga seluruh makhluk di alam semesta baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita ngalah barokah mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi di dalam tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian wah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah li kulli niyatin sholihah. Ajarokumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan dan kita kaji ulang kitab An-Nashai'ud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 155 mulai baris pertama dari atas kita baca dan kita kaji. Saya bacakan ulang. Kemudian nanti kita tafakuri, kita telaah dan kita untuk mengambil hikmahnya. Namun sebelumnya pada Bapak Ibu sekalian yang mau ngopi dulu ya silakan ngopi, yang mau ngeteh ya minum nggak apa-apa, yang mau melonjor ya boleh melonjor kalau pada pegel, yang mau nyender boleh nyender ya. Kita santai aja, kita tafakur, kita mutolaah dan kita diskusikan bersama-sama. Ya, boleh nanti sahur-sahur manuk gitu ya, boleh ya. Sahur-sahur manuk itu apa itu? Sahur-sahuran itu boleh lah. Ya. Jadi jangan monotone, jangan apa ya? Apa monologis ya bahasa ini ya. Pembicara tunggal itu monologis ya. Kita dialogis saja. Pakai metode dialogis ya. Jadi ada metode, ada materi, ada metode. Tentunya ya disertai dengan semangat dan spirit yang kuat. Silakan yang mau ngopi-ngopi. Ya, rokoknya diterusin tapi yang di mata ini itu boleh rokok. Ya kan tadi yang magel yang saya buat mata ini wah. Ya, monggo silakan santai aja. Kita ngobrol tapi pakai referensi. Jadi nggak ngelantur. Ngobrol itu bagus. Kalau pakai referensi nanti jadi kaulan sakidah. Ucapannya ucapan yang berbobot. Ada nilai sakit. Boleh nggak apa-apa tanya omong. Tapi kaulan sakidah. Wal yaqulu kaulan sakidah. Boleh ngobrol-ngobrol lah kamu, tapi dengan ungkapan, dengan tutur kata yang berbobot, yang bermakna, yang berisi atau apalah ya, yang benar tentunya, yang baik. Kembali ke halaman 155 baris pertama dari atas. Qala musanifu hadal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha asra marratin kana kaman ataqo arba'ata anfusin min waladi Ismail alaihi salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam kitab An-Nashai'ud Diniyah ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah," dan seterusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ya. Man qalaha asra maratin, barang siapa yang membacanya, mewiridkannya tentunya ya. Asro marrotin dibacanya 10 kali. Karena taman atako arba'ata anfusin, maka adalah dia itu seperti orang atako yang memerdekakan arba'ata anfusin, 4 orang abid. Abid itu budak laki-laki. Jadi bacanya 10 kali. Makanya biasanya wirid ini dirangkaikan di dalam
wirid panjang sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu ada pembagian Pak. Ada wirid pendek, ada wirid panjang. Wirid panjang itu biasanya digunakan ya kalau di masjid-masjid jami ya, itu di waktu maghrib, sesudah maghrib dan sesudah subuh. Wiridnya panjang. Wiridnya panjang. Biasanya habis istighfar 3 kali, baca ininya 10. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang tambah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali. Itu biasanya dipakainya pada maghrib dan pada subuh. Ini sebenarnya kebijakan. Kenapa imam-imam mengambil kebijakan itu, ulama-ulama kita? Sebab di waktu maghrib dan isya itu waktunya sangat sempit, kan berdekatan ya Pak. Sehingga kalau pakai wirid panjang, nanti habis selesai wirid panjang sebentar lagi isya gitu. Harapannya jamaah nyambung dari maghrib sampai isya, jadi ada kesempatan waktu maghrib itu iktikaf di dalam masjid sampai waktu isya tanpa batal wudhu. Sehingga kadang-kadang sholat isyaknya pakai wudhunya sholat maghrib bagi yang belum batal. Tapi bagaimana kalau wudhu lagi? Itu bagus. Kalau mau memperbarui wudhu lagi ya bagus walaupun belum batal. Itu kebijakan Pak. Nah kenapa habis subuh? Habis subuh itu waktunya kan ya kalau kita keburu tidur lagi nanti mangkat kerja kawanan gitu ya kan. Mendingan pakai wirid panjang. Itu 10 kali. Baru Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'um salam. Habis itu baca Fatihah, baca Qul 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Itu ya Alif Lam Mim, ayat kursi, lillahi sampai amanah Rasul sampai akhir Al-Baqarah. Ya baru nanti ada lagi Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Tulijul laila fin nahari wa tulijul naharum fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasa'u bi ghairi hisab. Ilahi ya rabbi anta maulana bar subhanallah subhanallah. Habis Allahu akbar nanti tambah lagi dzikir tahlil la ilaha illallah 100 kali. Baru untuk doa itu wirid panjang namanya. Nah, itu kebijakan ya. Tapi apabila itu diterapkan di padepokan ini ya, nggak kena. Karena apa? Di padepokan kita habis maghrib itu ada yang ngaji. Ngaji hukumnya fardu ain, wirid itu bisa di luar itu. Sunnah. Jadi apabila berhadapan dua hukum antara wajib dan sunnah, mana yang diutamakan? Wajib. Ini sunnah mu'akad, ini sunnah ghairul mu'akad. Mana yang didulukan? Sunnah mu'akad. Nah itu harus tahu ya. Harus tahu. Dipahami itu. Jadi kita punya kebijakan, enggak terus apa namanya ya makem gitu. Kalau makem nanti yang ngaji malah waktunya kehabisan. Ya. Ini menuntut ilmu hukum fardu ain. Kalau wirid bisa di luar sholat, bisa dalam kondisi apa, zikir itu bisa. Nah, itu wirid panjang biasanya. Nah selebihnya itu bisa wirid pendek. Ya waktu zuhur kan orang juga sibuk kerja. Asal dari Islam itu ulama-ulama kita ya punya konsep. Dan itu udah hasil tafakur, perenungan gitu ya, sehingga muncul sebuah kebijakan di dalam beramal gitu. Ya amal tuh lebih juga nggak baik. Lebih itu juga nggak baik. Gitu ya. Jadi yang apa? Sama Dio. Kita bisa menempatkan diri, bisa menguasai medan, tahu sikon, situasi dan kondisi yang kita
kita hadapi, itu penting. Ini terutama bagi yang sudah talqin itu harus memahami hal-hal ini ya, karena ini bagian daripada syariat ya. Pahami syariat ya, nanti mentang-mentang torekot, orang torekot syariatnya nggak paham, nah, nanti malah lucu ya. Orang torekot itu ini syariat nggak ngerti ya. Ya, tetap dipelajari, itu ada ilmu-ilmu itu dibahas dalam satu bingkai ilmu, namanya ilmu fikih, namanya ilmu fikih ya, ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu bisa diajarkan ya, tapi kalau yang sifatnya spiritual itu tidak bisa diajarkan, jadi harus ditalkinkan gitu ya, jadi beda. Jadi mubayaah itu bukan berarti talqin. Jadi orang yang talqin pasti baiat, orang baiat belum tentu talqin. Nah ini harus paham yang begitu. Ya, sunnah ada dua, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairul muakkadah. Nah hal-hal gini kita harus bisa bedakan. Dan dalam beribadah harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Jangan yang sunnah dianggap fardu, yang fardu dianggap sunnah. Oh, ya kan? Akhirnya apa? Berkumur sampai melukai-melukai, istinsak sampai pilek-pilek, cuci mukanya sembarangan ya kan? Malah jadi nggak sah. Karena nggak tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Bisa dipahami ya? Nah, ini wawasan. Nah, ini biasanya 10 kali kalau untuk murid panjang. Ini ngikutin dari sini. Oh 10 kali ya ini. Jadi barang siapa yang mewiridkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra maratin 10 kali, itu sama dengan memerdekakan 4 abid, 4 budak laki-laki dari keturunan Nabi Ismail. Jadi kan ada 2 keturunan ya, ada keturunan Ismail, ada keturunan Israel. Kalau Israel itu dari Nabi Ishak, kalau Ismail dari Nabi Ibrahim ya, Ishak juga dari Nabi Ibrahim, Ismail juga dari Nabi Ibrahim. Jadi dari Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Saroh, punya putra namanya Ishak, Ishak punya putra namanya Yakub. Nah, Yakub itu yang dijuluki dengan Israel, keturunan yang disebut Bani Israel. Nah, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, punya putra namanya Ismail. Nah, keturunan Ismail inilah yang kemudian menurunkan Bani Hashim, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dari keturunan Nabi Ismail. Dia ini dianggap keturunan mulia. Jadi budak yang mulia itu budak yang dari keturunan jalur Ismail. Ya, jadi pahami ya. Sama dengan 4 budak mahal biasanya. Itu fadilahnya itu. Fadilahnya itu. Jadi pahami ya. Ya, itu akan lebih asik lagi kalau wirid itu bukan hanya di lisan ya, tapi menancap ke lubuk hati yang paling dalam. Kalau di lisan kan bio juga bisa, kalau cuma di lisan. Itu wirid itu. Kenapa dia punya nilai tinggi? Ya, karena tertancap dalam lubuk hati. Makanya ini kan kita membahas tentang pengetahuan ya. Pengetahuan itu ilmu. Saya membaca sebuah hadis, di situ diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda begini, al ilmu ilmani, al ilmu fil qalbi padalika ilmu nafi, wa ilmu ala lisan padalika hujjatullah azza wa jalla ala khalqihi. Rawahu Imam At-Tirmidzi. Jadi al ilmu ilmani, ilmu itu ada 2. Satu, al ilmu fil qalbi, ilmu yang ditancapkan ke dalam kalbu. Padalika ilmu nafi, ilmu yang manfaat itu ilmu yang nancap dalam kalbu. Nah ini kan bahasa menancapkan itu. Kalau di siiran itu ya, ada siiran yang
sihir tanpa waton itu kan Al-Quran Qadim wahyu minulya tanpa tinulis bisa diwaca iku wejangan guru wasita den tancepake jero ning dada. Itu Quran yang Qadim yang ditancapkan ini dalam dada. Tapi kan kalau Quran yang kita lihat itu kan kudus baru, zaman dulu nggak ada, zaman Nabi Muhammad pun nggak ada. Nah, makanya ilmu yang ditancapkan dalam dada inilah ilmu yang dianggap ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu ala lisan, ilmu yang cuma mampir di lisan, pengetahuan yang cuma sebatas lisan. Makanya kadang-kadang iman itu tidak cukup. Iman cuma percaya kok. Orang percaya belum tentu membenarkan. Jadi Abu Bakar Siddiq bukan cuma iman, dia tasdik, makanya disebut asidik. Banyak orang yang beriman tapi tidak membenarkan, makanya ada yang namanya munafik. Itu cuma di lisan, qalbunya tidak membenarkan. Karena memang nggak nanti di qalbunya. Mushaf yang ada ini bisa menjadi ilmu lisan. Karena apa? Hujatullah azza wa jalla ala khalqihi, cuma dijadikan bahan argumentasi. Ketoke pinter, ketoke apa gitu. Kenapa? Semua dari Al-Quran kan begitu. Bisa dipahami Pak ya? Jadi harus ditancapkan. Ada yang memang harus ditancapkan. Nah, ditancapkan itulah yang namanya ditalkin, dinakis. Nggak bisa diajarkan. Kalau Al-Quran itu bisa diajarkan, tak pilih-pilih diajarkan. Tapi nanti hanya sebatas lisan. Ilmu lisan itu begini Pak. Itu bisa didapatkan dengan memandang dan mendengar. Misalnya kita memandang nih, memandang bisa membaca, bisa melihat situasi kondisi. Nah, setelah memandang dari mata, ya dari mata kadang-kadang nggak nyampe ke sini, nggak sempat ditafakuri. Kadang dari melihat langsung mulut, padahal belum nyata. Melihat itu belum tentu nyata Pak. Langsung mulut. Bisa dengan membaca, langsung mulut. Belum ada proses berpikir. Padahal apa yang kita lihat dan yang kita dengar itu baru input. Input itu sesuatu yang bisa dijadikan bahan proses berpikir gitu. Mestinya apa yang dilihat, ya kan, sebagai input dijadikan bahan proses berpikir. Dari sini masuk ke dalam kalbu, baru keluar lewat lisan. Kan begitu wahyu itu Pak. Wahyu itu begitu. Dari telinga juga begitu. Ini input, digunakan berdasarkan proses berpikir. Nah, dari sini kan ada akal ini, memancar ke kalbu. Makanya al-ilmu, al-aqlu itu nurun fil qalbi. Ilmu nurun fil qalbi, cahaya yang memancar ke dalam kalbu. Itu ilmu nafsi. Nah, makanya wiritan-wiritan ini kalau pengen bermakna, pengen ya tancapkan dalam hati. Dengan cara apa? Direnungkan, kok bisa ya, kok bisa. Ternyata setelah kita paham dan kita menyadari ini, nilainya luar biasa, ketauhidannya sangat tinggi. Satu, sudah menyatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan menyatakan tidak ada sekutu. Berarti tidak mungkin ada sekutu. Jadi Allah itu gandil, nggak mungkin ada yang genepin. Ya, gandil itu gandil. Gitu. Gandil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu gandil. Ya kan? Kalau sepasang itu 2, genap. Itu genap. Beda, ini ada orang salah. 2 itu genap, biar bagaimana 2 itu genap. Sendal sepasang. Sepasang itu genap. Walaupun berbeda, tidak ganjil. Gitu. Sepasang genap, tapi
beda gitu loh. Enggak ganjil. Jadi tidak sama persis sepasang. Kita sama istri itu sepasang kalau berdua. Ya sama sebetulnya, ini enggak persis gitu. Ya, dipasangkan. Makanya berpasangan itu tidak ganjil namanya, beda. Bisa dibedakan mana? Bisa dipahami antara beda dengan ganjil. Nah ini perlu itu. Ya, ini harus dipahami itu. Dan semua selain Allah sepasang-pasang. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Jadi dalam Al-Quran pun Allah tidak menggunakan sepasang itu ganjil, kata ganjil itu tidak. Sepasang itu zuwaj, azwaj, pasangan, zaujun ini pasang. Beda dengan ganjil. Kalau ganjil itu witir. Makanya innallaha witrun yuhibbul witr. Ganjil, ya bisa dipahami ya. Ya. Tapi kalau ada pandangan lain, ya silakan nggak apa-apa. Selama itu ada argumentasi ya, yang menopang, mendukung atau paling tidak ada referensi. Itu penting, diskusi itu penting. Wahdahu la syarika, tidak ada sekutu. Kalau ada sekutu ya mendua namanya, mendua. Kalau dipasangkan ya jadi sepasang, kalau nggak dipasangkan nggak disebut sepasang. Ya, nggak sepasang. Ya Allah itu nggak ada pasangannya, gitu. Kemudian lahul mulku, ini enak, semua itu miliknya. Semua punyaannya. Jadi kalau semua itu miliknya Allah ya nggak ada yang kita miliki. Jangankan yang kita miliki, diri kita itu nggak bisa kita miliki. Pak Warto yang sampai lihat sekarang itu nantinya paling hanya jadi rebutan makanan cacing-cacing di kuburan. Iya kan? Ini yang sampai lihat ini, boro-boro kok bisa saya miliki gitu. Apalagi yang lain-lain bisa miliki. Yang nempel nih, yang sekarang lihat, nggak bisa dimiliki Pak Warto. Ini paling nanti jadi rebutan, jadi makanan cacing di kuburan. Makin gemuk Pak Warto, makin gemuk lah cacing-cacing di kuburan itu. Makanya ya jangan terlalu gemuk lah ya. Kamu bikin gemuk cacing, tapi ya jangan terlalu kurus. Nanti enggak cacingnya demo manusia pelit banget ya kan. Masuk cuman balung karo kulit tok ya kan. Makanya kalau ada orang meninggal nggak sakit itu cacing seneng. Orang meninggal kok nunggu sakit lama itu cacing aja. Wah, ya pelit banget itu. Apa yang terpau balung karo kulit itu ana daging blas ya. Alhamdulillah. Wong Pak Depuane meninggal lemu-lemu. Nah jadi gitu ya. Ini luar biasa. Ditambah lagi walahul hamdu. Kepunyaan Allah, semua segala puji itu kepunyaan Allah. Jadi yang nggak ada yang kita pengen dipuji itu nggak pantas. Bukan pujian itu bukan milik kita. Kalau kita dicela, direndahkan dan itu wajar. Apa sih kita pengen dipuji itu apa yang sudah kita perbuat? Nah orang kita senangnya ya begitu. Komen ya. Dia sendiri nggak berbuat apa-apa. Gitu loh. Itu biasa ya. Ini kalau kita pahami enak, hidup kita juga enak. Makanya wajar kalau fadilahnya sampai disamakan dengan memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Itu ya hikmahnya ya kita mengalir itu. Lanjut ya. Oh, kita lanjut aja. Wa qala alaihi salatu wassalam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin mi'ata marratin kanat lahu adla asri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa mukhiyat anhu mi'atu sayiatin wa kanat lahu hirzan minas syaitoni
yaumahu dalika hatta yumsiya. Walam yakti akadun bi abdola mimma ja'a bihi ila rajulun amila aksara minhu. Wah ini lebih top. Nek iso. Wah, ini bisanya wiridnya tambah panjang lagi. Jadi man qala barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marratin. Wah, 100 kali, Pak. Kalau tadi kan 10 ya. 100 kali. Bukan kan mau sholat gitu. Ngimami baca ini. Habis istighfar 3 kali, baca la ilaha itu 100 kali. Keren itu. Imamnya keren. Wiridannya kok panjang. Berapa? La ilaha illallah 100 kali. Insya Allah, Pak. Sama nengok belakang jamaahnya. Pasti. Nengok belakang jamaahnya. Mau sallallahu ala Muhammad gak ada orang. Ya artinya yang bijaksana lah. Jangan hal-hal yang nggak mungkin diumumkan, jangan diumumkan. Nek nggunen dewi. Makanya amalan itu ada yang disebut amal fardi, ada amal jama'i. Fardi itu mufradat itu ya munfaridah. Amal yang dilakukan untuk diri sendiri, bukan untuk dilakukan bersama-sama. Kecuali ada kesepakatan sebuah jamiah selalu dawam ya, melazimkan mudawamahkan wirid ini. Misalnya setiap malam Jumat kita wiridan ini aja 100 kali berjamaah. Beda lagi ya kan, artinya tidak di dalam sholat berjamaah. Itu beda lagi. Kita ada kesepakatan ya kan. Kita sepakat sama-sama untuk menjadikan ini sebagai wirid 100 kali, Pak. Itu tanak lahu adla asli rikobin. Ya, maka adalah ucapan itu baginya sebanding gitu, itu sebanding dengan asli rikobin, memerdekakan 10 abid. Kalau tadi 4, ini 10. Ini ya, kok nggak 40? Oh tidak. Kalau itu 10 aja. Nah, tadi aja yang cuma 10 kali dapat 4 kok. Masa 100 cuma dapat 10, harusnya 40 dong gitu ya, apa? Tidak begitu. Ada bonus plusnya. Cukup 10 abid, 10 budak. Wakutibat lahu. Dan dicatat oleh Allah, dituliskan oleh Allah baginya mi'atu hasanatin. Ada 100 kebaikan yang diberikan kepada kita di samping dengan memerdekakan 10 budak. Terus ada plusnya lagi. Wa mukhiyat anhu mi'atu sayiatin, dan dihapus 100 keburukannya. Kalau kita punya keburukan 1000, modal 1000 hapus. Ya kan mau 100 aja 1 keburukan hapus. Kadang kalau baca 1000 ya mungkin nambah lagi. Budak ya. Nah kalau kita mau hitung-hitungan ya, kita dagang lah istilahnya. Allah tetap akan menawarkan keuntungan. Kalau memang mau hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan. Ya kan? Cuma nanti ya. Nanti iya kan, hari perhitungan kan nggak sekarang, nanti. Sekarang ini tempatnya beramal, udah beramal aja sekarang, hitungannya nanti kapan, Bang? Nanti ya, ini nanti nggak sampai mas forum, ya urung kan nanti ambo nantinya. Jadi yang terpenting manfaat itu akan didapatkan ya bisa saat ini, sekarang di sini kalau dipahami, tancapkan dalam hati. Artinya dilakukan dengan penuh kesadaran, itu akan membawa dampak positif, yaitu 100 kebaikan akan kita dapatkan, 100 keburukan akan hilang kalau ini disadari ya, dengan kesadaran. Gitu. Wa kanat lahu kirzan minasaiton. Makanan dan ucapan la ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya itu baginya
Khirzan menjadi apa? Penjaga khirzan itu. Benteng, menjadi benteng. Benteng apa? Minas syaitan. Dari setan. Artinya tidak mungkin setan bisa menembus. Gitu. Ya, tak mungkin bisa menembus. Yaumahun dalika pada hari itu. Kapan kita mulai ngucap, misalnya hari ini ngucap, pagi-pagi ngucap itu jadi benteng dari setan. Sampai kapan? Hatta yumsia, sampai sore. Kalau kita pagi subuh mengamalkan itu 100 kali, itu dijadikan benteng dari subuh itu sampai sore hari. Sampai sore hari. Jadi nggak mungkin bisa diganggu setan. Pak, itu ada orang wiridnya itu Pak, tapi kesurupan. Ya itu kadang-kadang begitu ya. Ya, terus orang jadi, wah enggak juga Pak, itu wiridannya kuat Pak. Kalau asal marah kesurupan Pak. Udah kayak ya marah ya kan, karena nggak sadar gitu. Kalau sadar ya setan nggak berani. Setan itu nggak akan mungkin mampu menggoda orang-orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, orang beriman, itu nggak mungkin digoda setan, nggak mungkin. Setan nggak mampu. Setan sendiri janji. Setan sendiri janji. Dengan sebab Adam ya Rob, engkau telah menyesatkan aku. Ya kan? Maka aku berjanji, aku akan goda semua keturunan-keturunan Adam. Aku hadang dia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sehingga sulit kau dapatkan hambamu yang pandai bersyukur, hambamu yang berada di jalan lurus, kan digoda. Tetapi itu ilah ibadaka min humul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis dalam beramal, murni semata-mata karena engkau. Itu hanya orang bertauhid yang bisa. Setan sendiri nggak sanggup, dia ngakuin nggak berani dia. Nah ini kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang dikasih takkit. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah cukup ya, tapi ini ditakkitkan dengan lahul mulku wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu. Diperkuat apa tauhid ini. Jadi tauhid itu diperkuat. Setan nggak mampu, makanya bisa menjadi benteng. Apabila dilakukan di waktu pagi, maka akan menjadi benteng sampai sore. Ketemu maghrib diamalkan lagi, misalnya wirid panjang dari habis subuh sama wirid itu, ya kan? Habis subuh wiridan, duduk wiridan, kan badiah subuh nggak ada. Nah, wiridan itu akan menjadi benteng kalau wiridan sampai sore. Nah, penghujung waktu sore, sama wiridan panjang waktu maghrib kan gitu. Makanya itu dipilih wirid panjang itu digunakan untuk itu, dijaga sampai pagi. Nah, kira-kira begitu ya, tapi dengan penuh kesadaran. Artinya jangan cuma dilesan. Ya itu, kemudian ada ilmu yang diajarkan, ada ilmu yang ditalkinkan. Dan ilmu yang manfaat yang ditalkinkan, yang ditancapkan ke dalam Quran. Karena itu wejangan guru pas kita. Den tancapake jerone. Tuh ya. Ilmu kadang enggak semua orang mau ini. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, kemudian walam yakti ahadun bi Abdullah mimma ja'abihi. Dan orang yang mengamalkan itu tidak ada seorang pun yang lebih utama yang bisa mengungguli wiridan itu bagi orang yang wiridan itu. Tidak ada. Jadi, tidak ada seorang pun yang lebih unggul daripada orang yang mewiridkan itu 100 kali itu tidak ada. Dan sampai sekarang juga yang mewiridkan 100 kali nggak ada, paling 3 kali lah. La ilaha illallah dari kalangan 10 aja nggak dapat jawaban. Karena kadang-kadang 10 aja ditengok sama main tak ya. Ya kan? Nama sama ini, mana wiridnya 2 Pak. Ngono kaya alasannya mesti ya. Ayo sudah 3 kali aja ini. Nah aku nek ngerti ngono wis salah Fatihah ngono ae. Oh, rampung ae yes ngono ya tahlilan barang ya ngono. Dawa-dawa gerah. Orang gendang ngono cangkeme kecut pengen rokokan tahlile dawa-dawa. Beda kan memimpin yes cepat ini. Ini enggak rokokan enak.
Oke ya. Tidak ada yang lebih abdul. Jadi walam yakti ahadun ya. Dan tidak dapat mendatangkan seorang pun bi abdullah mimma jabihi yang bisa yang lebih utama dari apa yang didatangkan kepada orang yang itu yang mewiridkan itu 100 kali. Ila kecuali rojulun ada seseorang amala aksara minhu yang mengamalkannya lebih banyak dari 100. Nah, kalau mengamalkan 100 nggak ada orang yang melebihi sampean. Kecuali orang yang berani ngamalkan 200 atau 1000. Nah, itu baru lebih utama daripada yang Jadi yang lebih banyak itu mesti lebih utama. Oke ya. Kita lanjut. Enak Pak. Lu ngaji itu enakan ini gitu. Pahala. Enak. Ngaji kok pakai ini tenanan. Pakai tersinggungnya ini orang tersinggung belas. Ya aku yang seneng ngono kae, cengat-cengat. Sesuk terus ditulis ping 1 terus sesuk diamalno ini. Ya. Bar ngamalno kesurupan. Jadi digendeng nggih tanggo kesurupan ngamalno. Lebih oleh ngamal. Waqala alaihi salatu wasallam aidon dan bersabda Nabi Muhammad SAW aidon itu lagi atau pula. Dan bersabda pula Nabi Muhammad SAW dan bersabda lagi Nabi Muhammad SAW man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama ya. Lam yasbikha amalun wala yaqumaha qati'atun. Nah, barang siapa yang mengamalkan wirid itu ya, lam yasbikha maka tidak ada suatu amal ya, amalun yang dapat mendahuluinya. Kadang dapat amalan bisa mendahului amalan itu. Walayako dan tidak akan tetap maha bersamanya khotiatun suatu kesalahan atau dosa. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu